Walaupun nanti banyak hikmah yang kita dapatkan, mengapa Rasulullah SAW itu Allah pilih, padahal Rasulullah SAW ini adalah manusia yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbihi sayyatal hasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasanin. Para ustadz dan ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di Mushola SDIT Nurul Ummah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita senantiasa tak bosan-bosannya untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempunyai bekal untuk kehidupan kita di kehidupan yang akan datang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para ustadz dan ustadzah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang perihal bagaimana pola pendidikan di masa-masa kejayaan Islam atau di awal-awal perkembangan Islam, sehingga dengan pendidikan itu menghantarkan umat Islam menjadi acuan atau mungkin menjadi pemimpin peradaban dunia pada saat itu. Awal-awal pendidikan Islam, gitu ya, kita kenal bahwasanya agama Islam ini atau kaum muslimin di awal-awal ini adalah sebuah kaum yang buta huruf, gitu ya. Bahkan Nabi kita sendiri adalah manusia yang ummi, ya, ini adalah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Walaupun nanti banyak hikmah yang kita dapatkan, atau mengapa Rasulullah SAW itu Allah pilih, padahal Rasulullah SAW ini adalah manusia yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gitu. Tapi ternyata itu adalah tidak lepas dari keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hikmah yang bisa kita
ambil. Salah satunya karena Rasulullah SAW itu manusia yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, maka risalah yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW itu adalah pasti wahyu, ya. Berbeda nanti ketika Rasulullah SAW itu orang yang bisa baca dan tidak bisa baca dan bisa nulis. Nanti orang-orang yang membenci Islam bisa mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah tulisan daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Ya. Karena yang kita dapatkan saja, gitu ya, Rasulullah SAW itu manusia yang ummi saja. Sekarang itu kan masih saja, ya, para pembenci Islam itu mengkritisi Al-Quran. Terakhir adalah fenomena Panji Gumilang, ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamnya Muhammad. Maka sangat beruntung, ya, hikmahnya Rasulullah SAW itu menjadi seorang Rasul yang ummi. Tetapi Rasulullah SAW itu, ya, walaupun Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, tetapi Rasulullah SAW itu menginginkan umatnya ini pandai dalam membaca dan menulis. Tidak lagi menjadi masyarakat yang ummi. Jadi orang-orang jahiliyah itu, kalau kita baca sejarah itu, yang bisa nulis itu hanya orang-orang para pujangga, para sastrawan, para penyair, gitu ya. Tapi kebanyakan masyarakat itu, orang-orang Quraisy itu, mereka berinteraksi hanya dengan daya ingatan, gitu ya, ingatan. Masalah nasab saja tidak ditulis, ya. Nasab saja dihafal. Ada ahli nasab, gitu ya, itu hafal nasab-nasab seluruh kampungnya, warganya, gitu. Satu kampung berarti seluruh kampungnya. Si fulan anaknya si fulan punya anak begini siapa. Nah, itu kalau dia punya satu istri, tapi kalau 2 istri, 3 istri, 4 istri, bahkan sampai lebih dari 4, zaman Quraisy itu kan lebih dari 4 istri. Dan itu hafal, dan itu tidak ditulis, gitu kan? Itu kan berarti melambangkan, bisa dibayangkan betapa cerdasnya orang-orang Quraisy pada saat itu dan kekuatan hafalannya. Jadi mereka berinteraksi, gitu kan, bawa dagangan yang sangat banyak, gitu, sampai ratusan onta, itu tidak ada catatan, gitu ya, hanya lewat ingatan, gitu. Tetapi Rasulullah SAW itu berusaha, gitu ya, para umatnya setelahnya untuk bisa baca dan bisa nulis. Langkah pertama yang dilakukan adalah saat perang Badar, gitu ya. Walaupun ini bukan pertama tapi ini pertama yang sifatnya secara menyeluruh, gitu ya, yang sifatnya bareng-bareng, kayak gitu. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah saat perang Badar, gitu ya. Kan kaum muslimin mempunyai banyak sekali tawanan perang, gitu ya. Itu nanti tawanan perang ini mereka supaya bisa bebas, ya. Jadi kalau dalam dahulu itu, kalau dua pasukan berperang, gitu ya, terus nanti bagian yang kalah dan bisa tertawan, gitu, nanti disuruh menebus, ya, keluarganya disuruh menebus atau pihak lawan suruh menebus. Ya. Kalau tidak bisa ditebus, gitu, ya selamanya nanti di situ. Nanti
lama kelamaan kalau keluarganya dan kaumnya tidak bisa menebus, ini menjadi budak, gitu ya. Dalam waktu tertentu tidak bisa nebus, berarti jadi budak. Dan budak itu nanti bisa diperjualbelikan. Dan status budak ini tidak sampai kapanpun tidak akan bisa lepas statusnya, kecuali nanti dua hal, memerdekakan sendiri atau dimerdekakan oleh orang lain, dibeli. Gitu. Nah, Rasulullah SAW juga begitu. Tawanan perang Badar yang mampu, kaya, gitu ya, keluarganya ataupun kaumnya, silahkan menebus. Nah, menebus tawanan perang Badar. Yang keluarganya tidak bisa nebus, tetapi mereka yang punya tawanan ini kok punya kemampuan bisa membaca dan bisa menulis, syarat untuk bisa merdeka itu adalah harus ngajari 12 anak kaum muslimin, gitu ya. Anak-anak kaum muslimin, nanti satu orang harus ngajari 12 anak sampai mereka bisa mahir dalam membaca dan juga menulis, termasuk nanti menghitung, gitu ya. Makanya dalam pendidikan itu ada disingkat itu calistung, gitu ya, membaca, menulis dan berhitung. Karena awal dari atau alat untuk ilmu pengetahuan ya tiga hal ini, membaca, menulis dan juga menghitung. Sampai mereka bisa mahir, baru nanti kalau sudah 12 ini bisa, nanti mereka bisa jadi bebas, gitu ya. Nah, kita bisa mentadaburi, ya, membayangkan untuk satu orang ini satu orang tawanan untuk bisa menebus, gitu ya, itu harganya mahal, gitu ya. Bahkan bisa sampai nanti tergantung kualitas dari tawanan itu, ya. Kalau tawanannya itu panglima yang ahli dalam berperang, gitu ya, itu bisa harganya itu bisa 100 onta, ya, 100 onta. Nah, kalau yang hanya sekedar bisa pasukan-pasukan biasa, gitu ya, nilainya dinar, gitu ya. Ada yang 10 dinar, ada yang 100 dinar, gitu. Maka ini membuktikan bahwasanya berharganya belajar calistung tadi, belajar membaca, menulis dan menghitung. Kenapa? Karena untuk bisa bebas yang nilainya itu tadi bisa sampai 100 dinar atau 100 ekor onta, itu cukup hanya mengajari 12 anak kaum muslimin. Berarti kan ngajari 12 anak kaum muslimin ini senilai dengan 100 ekor unta ataupun 100 dinar. Nah, maka belajar membaca menulis itu adalah sangat berharga, gitu ya, sangat berharga. Nilainya ini sangat berharga. Nah, maka disitulah awal mula pendidikan di awal-awal kaum muslimin.